Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah nyata kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, mengerikan. 4 kali alami siksa sekaratul maut. Ternyata selama hidupnya penuh dengan perbuatan ini. Apapun yang kita lakukan dalam menjalani hidup ini, itulah yang akan kita rasakan dalam menghadapi sekaratul maut. Orang-orang yang beriman akan mengalami sekaratul maut yang mudah, dan sedangkan orang-orang yang berbuat zalim akan mengalami sekaratul maut yang sukar dan sangat menyakitkan. Proses terjadinya sekaratul maut setiap orang berbeda-beda, tergantung dengan perbuatan semasa hidupnya. Seperti kisah nyata berikut ini yang terjadi di sebuah rumah sakit yang dikutip dari fadilah.com. Pengalaman yang didapat oleh Abdul Ghafur, seorang pembimbing rohani di sebuah rumah sakit yang biasa membimbing orang yang sedang sekaratul maut. Saat itu, di rumah sakit kedatangan seorang pasien pria yang menderita leukemia. Menurut keluarganya, pasien ini sebelumnya dirawat di rumah selama 1 bulan. Melihat kondisinya yang semakin parah, pihak keluarga akhirnya sepakat untuk membawanya ke rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, pria ini langsung dibawa ke ICU dan dipasang pipa oksigen dan infus. Di ruang ICU, pria ini pun mendapat bimbingan rohani sesuai agamanya. Dan Ghafur ditugaskan sebagai pembimbing pria bertubuh lebar ini. Melihat tubuh pasien yang dipenuhi banyak tato dan bermuka yang tidak bersahabat, Ghafur merasa sedikit takut. Ia pun mulai memperkenalkan diri dan mulai memberikan bimbingan rohani. Sebagai sesama muslim, saya hanya mengingatkan, perbanyaklah berdoa karena sakit itu datangnya dari Allah dan Allah pula lah yang akan menghilangkannya. Dan jangan lupa beristighfar. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit kita dan mengampuni dosa-dosa kita, kata Ghafur. Emangnya kamu siapa? Berani menasehati saya? Saudara bukan, kenal pun tidak, kata pasien itu dengan nada sedikit tinggi. Saya di sini ditugaskan sebagai pembimbing rohani pasien yang beragama Islam, kata Ghafur. Kamu jangan berkhotbah di sini, khotbahlah di masjid, jangan dibawa ke sini, kata pasien tersebut dengan nada marah, seperti merasa terganggu dengan kehadiran Ghafur. Baiklah, jika kehadiran saya di sini membuat Anda terganggu, saya pamit dan minta maaf. Semoga Anda cepat sembuh, ucap Ghafur sambil pergi meninggalkan pasien tersebut. Seminggu setelah dirawat, keadaan pasien semakin kritis dan mengalami sekaratul maut. Pihak keluarga dibantu dengan perawat, berusaha membantu pasien tersebut dengan memberikan beberapa pertolongan. Tak berapa lama, Ghafur datang dan langsung mengajarkan kalimat talqin ke telinga pasien. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasien tersebut terus menggerang kesakitan, mulutnya terbuka lebar dan matanya terbelalak. Ngucap nak, ngucap, ujar ibunya dengan perasaan was-was sambil berurai air mata. Suara erangan yang keluar dari mulut pasien. Pasien ini pun dinyatakan meninggal dunia setelah mengalami sekaratul maut yang begitu lama. Ghafur mengusap wajahnya dan menutup mata pasien yang masih terbuka. Semua peralatan yang menempel di tubuh pasien pun dilepas dan jasadnya ditutupi kain putih. 10 menit kemudian, tiba-tiba kain putih yang ditutup bergerak-gerak. Ternyata pasien tersebut masih hidup dan masih mengalami kesakitan sekaratul maut. Ghafur yang berada di dekat pasien tersebut kaget dan bingung. Pasien yang diyakini sudah meninggal bisa hidup lagi. Selang infus dan oksigen pun kembali dipasangkan ke mulut pasien itu. Dan Ghafur terus membisikkan kalimat talqin ke telinga pasien. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ucap Ghafur ke telinga pasien tiada putus.
pasien tersebut kembali dinyatakan meninggal dunia untuk kedua kalinya setelah dipastikan terlebih dahulu keadaannya. 10 menit kemudian, ia kembali bergerak-gerak untuk ketiga kalinya. Padahal Ghafur dan perawat sudah memastikan kalau ia sudah benar-benar meninggal dunia. Ghafur terus membimbingnya dengan membacakan kalimat talqin. Sambil bergerak-gerak, suara yang dikeluarkan pasien tersebut semakin keras, ditambah lagi dengan matanya yang terbelalak mengarah ke atas. Sementara keluarganya terus panik dan menahan tangis. Ghafur tetap memberikan bimbingan talqin. 2 jam kemudian, barulah pasien tersebut menghembuskan nafas terakhirnya. Perawat kembali memeriksa jasad pasien tersebut karena khawatir terjadi lagi hal-hal yang barusan terjadi. Ternyata memang benar, pasien tersebut kembali hidup lagi untuk yang keempat kalinya. Tubuhnya terus meronta-ronta, disertai erangan suaranya, dan matanya yang terbelalak menatap dengan tajam ke atas. Ghafur pun kembali melanjutkan tugasnya, membimbing pasien tersebut hingga 2 jam. Setelah lebih dari 2 jam, pasien tersebut kembali dinyatakan meninggal dunia. Badannya sudah berhenti bergerak. Setelah dibiarkan selama beberapa menit, jasad pasien tersebut tetap diam dan dinyatakan meninggal dunia. Segala peralatan yang menempel di tubuh pasien dilepas. Karena penasaran, sebelum pasien dibawa ke keluarganya pulang, mereka menjelaskan kepada Ghafur perihal penderitaan yang dialami pasien. Ternyata selama hidupnya, pasien tersebut suka meminta uang dengan orang-orang di pasar secara paksa. Jika tidak diberi, maka akan dipukul. Tidak itu saja, pasien tersebut juga suka berjudi dan mabuk-mabukan setiap malam. Mungkin itulah yang menyebabkannya mengalami sakaratul maut yang begitu lama dan menyakitkan hingga sampai 4 kali. Sekian, wallahu a'lam bishawab.